Ngapain lu? Biasa. Tidak semua perlindungan berasal dari tangan manusia. Ada perlindungan yang lebih daripada manusia. Selamat malam Sobat Seru, selamat datang di Malam Satu Seru, di mana cerita horor tidak selalu menakutkan. Tapi juga bikin seru. Nah, mungkin Sobat Seru juga pernah punya pengalaman atau pernah denger ya? Ntar, tadi lu ngapain? Baru tadi? Biasa, jagain area kalau kata guru gue yang doang. Iya, pengalaman, apa di pengalaman? Ya itu tadi gue bilang. Mungkin lu atau Sobat Seru pernah punya atau dengar pengalaman apa ya, ada rumah yang tiba-tiba dilemparin Batu bata? Bukan dong, apa tanah kuburan, tapi rumahnya nggak kenapa-napa, orang tanah. Ya kan? Atau misalkan ada dua usaha sejenis yang saingan, yang satu tiba-tiba tadinya rame, tiba-tiba jadi bangkrut. Nah yang satunya malah kebalikannya. Nah gitu. Namun kalau di gua kan sempet apa nih keilmuan lu nih? Nah yang tadi gua lakukan. Nah kalau di gua tuh ada namanya pagar gaib. Pagar gaib. Jadi kita bikin pagar tapi gaib. Tralis gitu, besi baja. Hebel sih ya, hebel, lebih ke hebel. Belum nangkep nih gua nih. Pagar gaib tuh jadi kayak gini. Jadi lo kayak mencoba melindungi diri lo atau apapun lah yang lo pengen lindungi dari hal-hal tertentu yang sifatnya negatif. Betul, yang sifatnya negatif dan yang tidak kelihatan. Betul, yang namanya juga gaib kan, tidak kelihatan. Jadi bentuknya adalah ya semacam pagar yang tadi lu bilang. Tujuannya untuk ya bikin selamat lah gitu ya dari serangan-serangan yang tidak terlihat. Betul. Nah, kalau kayak di gua atau beberapa pengalaman temen gue itu, jadi dia ada yang apa nyebutnya, gue lupa, buhul atau apa. Buhul? Ya, itu nanti ditanam di areal tertentu di rumah. Nah itu biasa digunakan untuk melindungi rumah dan si penghuni rumahnya. Atau kalau kayak buat melindungi diri pribadi, kita juga sempat pernah bahas, yaitu kayak wapak. Itu kan buat melindungi diri pribadi kan. Rumah kenapa nggak taruh herder kan ini German Shepherd gitu. Herder kan untuk makhluk yang tidak gaib. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Kalau ini kan makhluk yang gaib. Gitu. Ya takut ada yang tidak suka lah. Ya tiba-tiba dikirimin virus kan nggak kelihatan. Iya. Virusnya virus ini tapi apa, laptop. Kayak gitu. Nah itu kan kalau di gua. Kalau di gua mungkin Sobat Seru atau mungkin lu sendiri juga punya pengalaman yang berbeda atau punya cara berbeda untuk apa ya, tadi gua membentengi diri lah dari hal-hal gaib kayak gitu. Ya kalau gue ya di Katolik nih, biarpun gue tidak yang sereligius itu gitu ya. Ya gue jauh lah gitu dari kata religius ya, tapi ada di Katolik pun ada gitu. Contoh yang paling sangat terkenal adalah pasti dengan berdoa harian, dan ada lagi spesifikasinya kayak berdoa rosario, terus doa sama tertujuannya tuh ke Santo Michael, Archangel. Karena dia memang yang salah satu terkenalnya adalah untuk membantu kita melawan dari yang kejahatan yang tidak terlihat, khususnya yang tidak terlihat. Betul. Makanya kalau di patung-patungnya tuh kan Santo Michael tuh lagi nginjek iblis sambil dihunus pedangnya gitu. Sama halnya kayak yang tadi bilang apa? Rosario itu kan berarti kalau nggak salah ya, itu gue lihat ada patung yang Bunda Maria yang nginjek ular. Betul, itu juga sama. Ya makanya kenapa doa devosi lah ya, devosi itu yang minta pertolongan tuh untuk menjaga kita atau ngebentengin kita pribadi, rumah or something gitu, sama dari yang jahat-jahat gitu, dari iblis. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu nggak instan. Kalau cara gue kan instan langsung. Iya. Siapa bilang itu tidak instan? Karena gue ada kejadian. Oke. Nah ini true story nih. Yeah. Gue nggak sebut namanya lah. Jadi sebenarnya teman gue ini itu bukan bersekutu ya. Kan ada tuh kalau kayak pesugihan atau kayak pelet gitu-gitu kan, menurut gue ya, bersekutu dengan jin.
Ya, melakukan hubungan transaksional lah Ya kalau di betul. ini ya. Nah temen gue ini setahu gue itu tidak bersekutu dengan jin, Oke. tapi dia jadi kayak apa, induk semang ya, let's say kayak burung lah ya. Akhirnya dia bertelur dan telur itu yang menghasilkan jadi seonggok iblis. Gue nggak tahu. Anjir. Anjir. Apa tuh untuk iblis gue nggak tahu ya. Dan itu gimana? Sosok lah, kita bilang sosok aja lah. Gitu. Dan bukan yang makhluk selevelan. Kan lu bilang kan ada level-levelnya tuh ya. Betul. Nah kejadian adalah gue lupa lah. Kita berlima bersekian orang. Dan yang bikin heran adalah ketika tujuannya mungkin teman-teman yang lain tuh tadinya mau ngusir gitu ya. So-soan mau ngusir, nggak bisa. Diajak dua bapak kami bisa. Wih, itu hal yang aneh menurut gue. Oke. Maksudnya kan tujuan anak-anak tuh ya dibentengin nih anak ini, teman kita ini biar nggak makin parah gitu ya. Nah, yang instan apa? Ketika ada satu teman sambil doa rosari dan doa nyebut nama Santo Mikael dan juga nyebut minta pertolongan sama ya pasti Tuhan Yesus lagi gitu. Percaya nggak percaya si teman gua yang lagi apa bahasa mau diusir lah ya. Oh, si sosok yang dia miliki itu ya? Dia langsung nengok ke arah yang lagi doa rosari. Karena ternyata sosoknya yang diminta pertolongan datang. Santo Mikael datang. Yang langsung mau yang mau ngusir dia lah gitu. Ya, itu true story tuh, percaya nggak percaya. Kejadian jam 2-3 pagi ya. Itu buat gua aneh sih. Oke. Iya, jadi hal-hal gitu kalau lu bilang nggak instan, enggak, itu instan. Diminta pertolongan langsung datang. Mungkin kasusnya di lu langsung dapet ya. Kalau di gua kan karena gue juga ada pengalaman sebenarnya. Jadi ada salah satu temen, dia anggaplah habis pergi lah dia dengan seseorang. Nah ternyata pas dia pulang itu dia diikutin. Oh, sama sosok yang Jadi dia pergi ke satu tempat. Nah yang punya tempat itu nggak seneng, diusik, ngerasa terusik gitu. Nah akhirnya udah temen gue itu balik, berdua atau bertiga gue lupa, balik. Nah ternyata pas balik itu diikuti sebenarnya. Nah masuklah akhirnya nyampe lah di satu tempat. Sampai di satu tempat, si yang mau ngikutinnya itu ternyata nggak bisa masuk. Oh, ketahannya Kenapa? Sama ada satu makhluk gaib yang nunggu di pohon. Jadi di kawasan itu tuh ada beberapa sosok. Ada satu yang nunggu di pohon kapuk, satu lagi pohon nih. Ya, satu lagi pohon Ambon. Atau lagi pohon apa nih? Enggak ada pohon. Satu lagi itu kayaknya di bangunan. Nah, tapi ketahannya nih namanya di pohon kapuk. Paling depan tuh. Paling belakang. Oh, paling belakang. Jadi karena dia kan mau turun ke belakang kan, ketahan. Ya udah. Karena ditolongin sama makhluk itu, jadi temen gua ngasih apa namanya? Gua sebut sih persembahan lah, sesajen. Saya thanks. Jadi bikinin lah kopi hitam tanpa gula sama rokok dibakar. Karena kan apa nih? Kretek. Enggak, karena setelah beberapa hari cerita dan gue tahu ternyata salah satu media untuk makhluk astral atau makhluk gaib itu muncul lewat asap. Muncul. Oh, berarti komunikasi lewat asap. Oh, untuk hadir. Salah satu cara untuk hadir. Makanya kan kalau lihat banyak dukun-dukun tuh asapnya kenceng kan. Dupa ya itu supaya dupa apa namanya? Menyan. Kan ada wangiannya dupa namanya. Oh, sorry. Yang dibakar dupa, wangiannya menyan. Dupa tuh bukan yang panjang gitu kan? Enggak. Chinese? Ya beda. Oh, beda dupa. Ini ya? yang tabur. Oh. Antabur. Anjir tai burung. Tapi begitu, maksudnya dia lewat asap walaupun dia tidak melakukan hubungan apa yang tadi kita sebut transaksional sebelumnya kan, tapi karena ditolong ya dibantuin. Oh, berarti gitu. Bisa bentuk jadi pagar. Itu bukan cuma pagar ya, berarti apa? Makhluk juga bisa jadi pagar ya? Bisa. Ya, tadi gue bilang jadi kayak anjing herder ya kalau nyata ya gitu kan. Betul ya. Makanya kalau di gue itu misalkan lu tanam tadi suatu benda, lu berharap si makhluk yang di dalam benda ini melindungi apa yang lu pengen lindungi, misalnya tadi rumah dilindungi,
Tapi kan Mungkin begitu itu ya. begitu keluar rumah enggak. Mungkin orang-orang yang pakai wapak kebal gitu kali ya. Oh iya, betul. Itu jadi ngelindungin diri pribadi ya. Mikirin pribadi. Itu juga pagar gaib ya. Kalau Betul. di keilmuan lo nih. Iya. Jadi pagar gaib ya. Bentuk wapak atau yang ditanam di badan. Tanam badan juga sama ya. Kalau tanam badan kan biasanya susuk ya. Susuk mah enggak lah. Oh bukan. Jadi ada kejadian tuh. Ini gue dapat cerita orang Mhm. zaman di atas gue lah levelnya gitu. Oke. Berarti mungkin ya sepantaran bokap gue gitu. Ditanam keris di badannya. Tapi nggak kelihatan gitu-gitu. Oh, oke. Iya. Oh. Jadi buat gue nggak tahu ya jaga diri atau kebal atau apa gue juga nggak tahu sih. Ya biar aman aja katanya gitu. Ya. Jarak jauh gitu. Dan nyaman dulu kan beda banget ya sama zaman sekarang Betul, gitu. Yang yap. sangat ya dikit-dikit mungkin ada yang ngajak begal lah gitu kan. Ya sebenarnya paling terasa perbedaannya adalah untuk zaman sekarang kan jam 2 jam 3 pagi aja rame. Zaman dulu Sepi banget ya. sepi banget. Makanya orang lebih banyak mencoba mencari sesuatu untuk pelindungan secara instan. Secara instan. Berarti yang keilmuan lo nih yang tadi lo bilang instan dong. Instan. Jadi keilmuan atau pagar gaib itu bisa diperoleh dari pertama lu nyari atau dari turunan. Tanjakan nggak? Enggak. Nggak. Yang turun kan karena dari masa lampau linear nih ke masa sekarang. Mana tahu dari gue nih ke bokap gue aja deh gitu. Enggak linear. Jadi ya contoh mungkin sobat seru juga tahu tentang kayak apa bukan koda masih beda maksudnya. Bentuk pelindungnya ada yang kayak macan putih. Kan temen gua sampai sawan tuh gara-gara macan putih tuh digini. Macan putih duduk di pantat dibuka kayak gitu. Jadi banyak lah ya, jenisnya banyak tergantung fungsi apa yang mau lu bahasa gaulnya, fungsi apa yang mau lu ambil. Oh yang mau didapat apa dari orang itu, nyari apa tadi ya, nyari pelindungan itu pakai kayak gitu. Oke. Biasanya banyak lah, nggak cuma orang biasa, nggak cuma anak-anak sekolah zaman dulu yang tawuran. Nah ya kan orang tawuran biasanya mungkin kan kebal kali ya. Betul. Untuk ngelindungin diri kalau lagi berantem ya aman aja gitu ya. Kan dulu gue belajarnya, lu sih kalau kata Mas gitu kan, segera mah gitu. Ya karena itu salah satu, ada satu kemarin baru banget orangnya cerita. Jadi gue lupa, dia tuh kayaknya belajar ke satu orang. Sorry ya Mas, kalau salah Mas, tolong nanti dibenerin ya Mas. Ya, belum tentu nonton. Iya. Dia belajar ke satu orang. Nah, gue yakin sih tekbal kalau dari cerita yang dia maksud. Dia belajar ke satu orang, daerahnya, dia pulang, dia tes, dia beset nih. Sini ya berdarah. Di atas ke rambut, kepotong. Kesel dong. Akhirnya dia panggil temennya, naik motor, balik lagi ke rumah itu, tempat belajar itu, ke satu rumah. Diketok-ketok, nggak keluar orangnya. Udah, sama dia iseng. Gue lupa dia ngambil garam. Garam kasar ya dulu tuh. Garamnya garam kasar kan, garam apa ya? Langsung lah dari sono kali, dari laut kali ya. Dia ambil garam. Gue lupa dia baca atau enggak, tapi dia garam itu dilempar ke rumah, ke atap rumah. Jadi lempar rumahnya dia. Oke. Udah dia pulang, nggak berapa lama si temennya cerita, sempet terus nanya, kemarin lu ngapain? Lah emang kenapa? Lu bisa orang ya? Oh kagak, gue nggak ngapain. Itu rumah yang kemarin lu taburin garam, orang yang meninggal. Kalah ilmu. Anjay. Kenapa garam? Karena garam dipakai hampir di semua masakan. Netral. Mungkin ya. Ya kan air, garam tuh ya dipakai buat di semua kehidupan pasti orang pakai garam. Minimal pernah pakai garam dan air. Dan kalau di Katolik kan ada air suci tuh ya. Itu pun dikasih sejumput garam lagi. Ketika lagi prosesi untuk pemberkatan lah ya, pemberkatan air sucinya gitu. Itu dikasih garamnya. Jadi menurut gue itu air dan garam adalah media yang paling netral di muka bumi ini mungkin. Betul. Tapi mungkin bedanya kalau di gua dan di lu, kalau di gua kan bentuknya real nih, benda. Jadi kayak misalkan gua ngituin yang tadi buat taruh di rumah. Ya. Anggaplah gua taruh gelas ini. Ya. Gua baca-bacain. Nah, si gelas ini tuh yang punya energi. Jadi si makhluk itu jimat dong. Betul. Jadi si makhluk itu
masuk ke gelas ini, bersemayam lah di dalam situ. bersemayam. Jadi energinya energi dari sebuah benda. Ya, jadi dia butuh wadah untuk tinggal. Gitu. Gue masukin. Nah kan kalau dulu kayaknya gue rasa sih nggak mungkin dong. Nggak mungkin sama ada yang makhluk bersemayam di dalam air yang tadi lu bilang, atau jimat gitu, atau jimat, atau tadi lu bilang apa? Di patung malaikat, patung malaikat, Maria, atau salib suci. Aduh gue lupa. Apa tuh? Apa yang bentuknya bulat yang kayak kalung leontin? Baru gue mau bilang bentuknya bulat itu kerupuk. bukan Apa? Yang kayak leontin kayak hampir sama kayak rosario, dipakai di Katolik. di Katolik. Oh, ini medali Santo Benedictus. Oke, itu juga hampir sama kan? Enggak lah, bukan jimat lah. Bukan jimat. Itu kalau dulu konsepnya gimana? Kalau dulu itu media, Bre. Media sama lah kayak ketika dua rosario, dua itu kan semuanya adalah prosesi berdoa ya. Berdoa gitu, yang dimana kan menurut gua kan dalam sebuah berdoa kan pasti ada sesuatu permintaan di dalamnya ya, yang either itu mendesak atau tidak gitu kan ya. Kalau kita balikin ke untuk berhubungan sama hal-hal yang negatif dari sisi gaib gitu, pasti kan sesuatu yang mendesak gitu kan. Oh ya. Nah itu bentuknya adalah sebenarnya kita menghormati karena itu adalah salah satu benda suci kan, sebutannya bisa gitu. Dan itu jadi sebuah simbol, jadi sebuah perantara biar lebih membuat si orang yang berdoa, ya intinya sih lebih kusuk aja sih gitu, lebih bisa merasakan kehadiran yang maha kuasa sih ketika kita berdoa ya. Berarti tidak ada sosok yang bersemayam di situ? Nggak ada lah. Nggak ada. Ya kan karena konsep kita beda nih. Iya, nggak ada, bukan kayak contoh batu cincin gitu kan ada isinya di dalam. Nggak ada. Jadi memang itu adalah sebuah media yang bikin kalau buat gue ya, jadi kita lebih kusuk dan sadar gitu untuk apa. Nah, tapi memang biasanya medali Santo Benedictus itu dikhususkan gitu dalam tanda kutip ya, untuk prosesi-prosesi pengusiran makhluk. Tapi tetap dalam sebuah ibadat yang memang dilakukan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Contoh, waktu itu ada sebuah kisah nyata tuh gue lupa ya, di daerah-daerah Puncak Bogor gitu. Jadi ada sekumpulan anak muda tuh. Sekumpulan anak muda pergi ke sana yang ternyata gue lupa detail ceritanya, yang ternyata intinya salah satu anak itu ya bisa dibilang kesurupan gitu. Dan ternyata tuh mondar-mandir tuh banyak orangnya. Bukan. Dan biasanya kan kalau orang kesurupan kan nggak tahu arah, nggak tahu apa, nggak sadar kan? Nggak kan, dia cuma gitu-gitu. Nggak, yang ini tuh dia kesurupan. Yang mondar-mandir tuh makhluknya gitu. Kalau menurut si yang lihat di sekitar, jadi nggak cuma satu tuh. Pas ditanya kan, lu siapa? Kan kayaknya gue pernah lihat juga ya. Kalau ketika pengusiran ditanya dulu tuh namanya siapa gitu kan. Betul, karena nama itu berujung pada kepemilikan dan betul. Dan nanti kita tahu cara ngatasinya apa. Jadi lebih mudah lah gitu ya, tanda kutip ya gitu. Jadi ditanya namanya. Muncul satu kata legion. Kalau di Katolik legion tuh bukan satu kan, berarti pasukan banyak. Ya, itu kayak Spartan lah legion. Ya, jadi mondar-mandir. Yang akhirnya dibawa ke gereja karena udah nggak bisa dihandle, karena udah semakin kacau parah gitu. Yang kalau si makhluk itu bilangnya, anak ini memang udah buat gua dari orang tuanya. Apa ya sebenarnya? Tumbal. Iya. Jadi kalau kata si makhluk ya, anak ini ditumbalin sama orang tuanya. Jadi si makhluk ngerasa anak ini punya gua gitu. Nah, pengusirannya, prosesnya lewat ekaristi, kalau di kita lewat satu ibadah ekaristi, diusir sama pastor baru bisa. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang sebuah runtutannya gitu. Makanya kalau lo tahu di Vatikan kan punya sebutannya bukan divisi kali ya, divisi khusus. Ya, divisi lah. Khusus untuk eksorsisme. Pengusiran setan. Iya. Iblis. Pengusiran iblis. Betul.
Karena itu kalau setahu gue nggak tahu ya orang awam bisa apa enggak ya. Kayak kita gitu bisa melakukan atau enggak. Tapi setahu gue kalau dari Vatikan itu ditunjuk pastor-pastor, imam-imam khusus gitu untuk melakukan itu. Kalau gue sih yakin sebenarnya dari masing-masing kita bisa. Cuma problemnya adalah kalau kayak gue nih misalkan ada siapa nih kameramen kita atau teman kita yang kesurupan, bisa ngusir. Cuma problemnya adalah ilmu gue lebih tinggi nggak dari yang masukin dia. Oh iya. Kalau kan ngadu ilmu kalau gue. Menurut gue sih, iya itu kali ya. Jadi kuat-kuatan ilmu ya kalau betul, gitu ya. Kuat-kuatan lebih ilmu. Kuat siapa ya? Betul. Kalau ternyata yang masuk lebih kuat, lo juga nyerah gitu ya. Iya, itu udah otomatis hukum alam. Iya. Yang kuat pasti akan lebih kuat. Iya. Kata-kata. Sifatnya berarti tidak kekal gitu ya. Sifatnya temporary. Kalau di gua kan yang ngusir kan pasti udah yang punya dunia ini ya. Iya. Yang dimana sih iblis juga udah takut pasti yang punya dunia ini ya. Karena kan kalau di gua ya anggaplah sifatnya transaksional ya. Jadi misalkan gua nyari ketemunya si A nih. Si A ternyata si makhluk A. Yang levelnya sekian. Nah, levelnya sekian. Nah, karena gua anggap dia level tinggi nih. Sering berjalannya waktu ternyata misalnya gua ngadepin musuh ternyata dia punya yang levelnya level S. Oke. Iya, lebih tinggi. Udah pasti otomatis gua kalah. Iya. Gitu. Kalau di kita di Katolik ya itu. Karena dalam sebuah pengusiran pasti ada nyebut, menurut gue ya. Pasti ada nyebut dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kan memang langsung dari dia gitu. Siapa yang Tuhan, kalau di Katolik ya kita percaya ya udah dia yang paling tinggi gitu. Yang makhluk-makhluk kayak gitu cemen lah sih. Ya hampir sama sih ya, kalau di gua kan tetap pasti ditanya dulu siapa ini. Siapa ini? Si ini. Oh ya udah kenal gak usah. Ini mas tetangga gak usah ada keluar. Kayak gitu. Oke. Berarti ya gimana? Ya, karena gue juga ada satu pengalaman cerita lah. Jadi ini zaman gue SD. Nah, jauh nih zaman gue SD. Zaman gue SD jadi ada satu teman gue lupa siapanya gitu, bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Bisa berinteraksi. Jadi ada satu waktu gue lupa pas dia pergi, si makhluk gaib ini diminta buat ya itu jagain rumah. Pokoknya lu jagain rumah ya. Jagain rumah, sempet mau ada orang yang niat jahat ke rumah itu, ya udah langsung lari karena diganggu sama si yang punya ini. Bukan, tapi lu percaya nggak setiap rumah tuh pasti punya penjaganya? Percaya. Apakah itu bisa disebut pagar gaib? Kalau penjaganya itu ya? Kalau nama penjaga pasti bisa disebut pagar gaib. Cuma problemnya adalah apakah si makhluk itu pure menjaga rumah lu atau dia punya niat lain? Itu yang kita nggak tahu kan? Karena biasanya memang manipulatif. Ya, makhluk kayak gitu manipulatif. Karena kan kalau ya tadi seperti yang gue bilang, gue harus kuat-kuatan nih. Kalau gue yang lebih kuat, dia tunduk sama gue. Kalau dia yang lebih kuat, ya udah gue jadi tunduk sama dia. Lu tunduk sama dia? Lah iya dong. Gimana tuh jadi? Kalau lu tunduk sama dia itu jadi maksudnya dia bos lu gitu jadi. Betul, jadi gue ngasih sesajen. Ngeri amat. Bedanya kalau dia tunduk sama gue bisa minta pertolongan ke dia. Bisa suruh lah. Walaupun tetap ngasih sesajen kan. Kalau dia yang jadi bos lu, dia bisa nyuruh lu dong? Bisa. Bisa. Tolong cuci ini, tolong beli ini. Lebih ke situ sih. Tapi ya karena memang hubungan transaksional, selama gue ngasih apa yang dibutuhkan, udah pasti dia juga kan memberikan apa yang gue inginkan. Gitu kan. Kalau di lu kan, terkadang yang diberikan tuh bukan yang lu butuhkan. Bukan yang lu inginkan, tapi yang lu butuhkan. Makanya gue bilang kalau di gue lebih instan. Ya, karena kan kadang manusia tuh di kepalanya sok tahu apa yang dia perlukan sebenarnya menurut gue. Iya kan. Makanya yang punya dunia ini kan pasti selalu ngasih yang lu butuhin dulu saat ini. Betul. Atau diajar sabar gitu kan, sama. Contoh kayak konsep berdoa kan ya. Berdoa kan menurut gua yang tadi pasti ada unsur minta di dalamnya. Betul. Yang either itu mendesak atau tidak. Nah kan kadang ada yang doa gua nggak dijawab loh, bisa jadi kan ya.
Ya bisa jadi adalah itu belum tepat buat waktu itu, atau kayak ngaco dah doa lu gitu. Atau Minta lu deh. gue pernah dengar ada satu quotes ini terkait dengan yang lu bilang ya, terkait dengan pemahaman yang lu tadi berikan. Jadi ada satu orang bilang, kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan, Oke. bisa jadi kamu tidak memberikan apa yang Tuhan inginkan. Coba ulang. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan, Iya. bisa jadi kamu tidak memberikan apa yang Tuhan inginkan. Kan kita semua tahu Tuhan cuma pengen lu taat Ya. dan berdoa kepadanya. Betul. Lu itu doang kan? Oh, Simple, berarti kalau simple as doanya- that. Iya. Simple seperti mati. Kalau doanya belum dijawab berarti Introspeksi diri dulu. introspeksi diri, belum Gitu. saatnya. Atau mau coba yang instan ya nggak usah lah, itu karena transisional sekali menurut gue. betul. Sangat, lu mau apa lu harus ngasih ini. Betul. Gitu kan sebenarnya kan. Tapi ya banyak. Dan mengikat kan. Iya betul mengingat. Kalau secara psikologisnya lu jadi ketergantungan, Edik ya. edik. Karena kan biasa ya instan ya. dari beberapa kasus atau dari beberapa pengalaman, misalkan lu minta A, kasih sejajan ini, set dapat nih A. Wah kayaknya gue bisa dapat yang lebih lagi nih, dapat yang minta yang S, ranknya misalkan. Oke, lu bisa nggak minta ke gue rank S, tapi nanti sesajennya ini. Ya lebih upgrade lah Lebih pasti. upgrade, ya. betul. Kita pasti lebih sulit juga pasti kan. Betul. Udahlah minta mah sama yang punya dunia aja lah. Nggak usah sama gitu-gituan ya nggak. Bisa jadi. Mendingan lu miara herder nih, lu bilang German Shepherd tuh. Ada maling dikit, cekek deh. Ya, terlepas dari itu pasti kita juga sama-sama sepakat kan, bahwa sebenarnya ada perbedaan antara apa tadi, pagar gaib yang dari sisi gue sama pagar gaib dari sisi lo tuh. Banget, pasti banget. Ada berapa ya? Ada pokoknya pasti ada perbedaan yang sangat besar lah yang Iya. yang membedakan jelas-jelas. Iya, kalau di lu mungkin bentuknya kan tadi tuh bisa makhluk. Betul, makhluk yang harus masuk ke suatu benda, Iya. wadah. Atau bisa kayak ini gak sih, kayak di film apa ya, gue lupa ya. Nah ini, apa, Black Panther ya, jadi kayak kubah aura ya. Aura. Itu bisa gak sih kayak gitu? Apanya nih? Bentuk pagar gaibnya. Oh bisa. Jadi sesuatu yang Bisa. bukan berbentuk, iya nggak? Jadi aura kan? Jadi aura, jadi kayak, iya kan Black Panther ya, kalau nggak salah Betul, ya? Black Panther Jadi ada kubah gitu. Flat Earth Flat Earth. kan gubah juga. Nggak tahu gue itu. Oh bisa gitu ya bentuknya ya? Bisa. Bukan cuma makhluk tok gitu ya? Banyak. Apa dia kan bisa mengambil wujud apapun. Gue ada satu cerita lagi tuh teman gue nih. Dan menurut gue, dia sangat religius untuk agamanya ya. Oh, oke. Jadi dia cerita sama gue tuh, dia baru menangani sebuah kasus karena rumahnya itu ditemukan banyak telur busuk. Peternakan ayam. Bukan. Dan teman gue ini juga cukup sensitif lah gitu. Cukup bisa lah untuk ilmu-ilmu apa sebutnya, kanuragan or something ya, gue nggak tahu lah gitu ya. Rogo Sukmo enggak ya? Ya nggak tahu gue juga, dia bisa mungkin. Nah itu dia katanya dia membuat akhirnya, padahal ini cewek, akhirnya dia kayak, ya gue mau nggak mau tuh akhirnya gue magerin rumahnya yang gue tinggalin sekarang. Nah gue nggak tahu tuh bentuknya apa tuh. Magerin gitu dalam tanda kutip. Dia magerin satu rumah, jadi benar-benar jadi kayak pagar gitu. Oh ini Kalau gue ya, gue kayak, oh kayaknya dia bikin kubah deh gitu. ini kayaknya teman lu punya dua nih. Ada dua pendampingnya dia. Satu bentuknya hewan yang berkaki 4, satu hewan gak punya kaki. Hewan gak punya kaki sama hewan berkaki 4. Berkaki 4. Ya udah kalian aja pikirin lah ya. Gua yakin itu mah. Kura-kura kaki 4. Kaki 4 betul ya kan, pilihan kita balikan lagi ke kalian. Kecoa digunting-gunting kakinya bisa 4. Mantul. Atau digunting semua juga nggak ada kakinya. Iya. Bisa. Gitu sih. Itu berarti mungkin kalau gue ya, menurut gue kayaknya dia bikinnya kubah. Betul. Kalau di pagar begini doang ya, kan telur bisa dilempar gitu. Mungkin, tapi kan itu pagarnya itu untuk benda-benda gaib, bukan benda-benda fisik. Telur kan fisik. Iya, dia ngelihat nemuin telur busuk. Fisik Iya, dong. fisik. Cuma ya, berarti kan yang masuk ke rumahnya adalah si telurnya doang. Tapi isi yang di dalam telur itu belum tentu bisa masuk. Pecah tuh telurnya pecah. Oh Makanya iya. kalau saran gue, lu tinggiin aja deh tembok lu 5 meter gitu. Nggak kena sinar matahari, Pak. Iya. Diomelin tetangga ntar. Iya gitu sih. Nggak bisa ngejemur. Itu sih, itu salah satu yang kayak gue kayak, bikin pagar gimana ya gitu.
sebenarnya ya banyak lah, kita pasti pernah punya cerita-cerita kayak gitu. Ada yang bisa dimanfaatkan, contoh kayak yang ya itu yang sempat bahas kan, Apa? minta nomor Iya, dikasih, cuma ternyata bukan rezekinya, betul betul. jadi lupa. Nah, nih, kalau gue kan gue Nah, no. sangat percaya sekali dengan kekuatan doa. Oke, Nah, yang lu lakuin tadi itu doa apa bukan? Apa mantra aja? mantra dong bahasa itunya. Mantra itu doa bukan? Ini anggaplah gua asbun ya. Cing ceripit tulang wajing kejepit. Jadi kayaknya ya mungkin kalau di lu nyebutnya doa, di gua nyebutnya mantra. Jadi Beda lah mantra ada, sama doa mah. Lu kan ajian tuh mungkin ya. nah iya kan ada rapalan yang lu bacakan kan. Iya, kalau doa kan berarti lu meminta sesuatu sama yang punya dunia nih. Kalau itu Meminta sesuatu pada yang ada di dunia. iya, Dia lebih kecil play dari dunia. Dia nggak punya apa-apa, Bray. tahu. Ini kan konsepnya seolah-olah gua Oke, bukan ini nih. kita doain biar dia tobat ya. Parah udah. Teman-teman, kita doain biar teman saya ini udah tobat. Jadi dia ke gereja tuh cuma 10 tahun sekali lah. Parah udah. Tapi gue yakin lu pasti punya quotes. Masukin quotes kalau mampu. Ah iya, quotes. Jadi gue sangat ngefans gitu ya, sangat respect sekali dengan ada salah satu santo yang waktu itu pernah gue sebut juga, Santo Padre Pio yang dari Italia itu. Dan kalau dari kehidupannya, dia memang dari kecil dan sampai akhirnya jadi imam pun dia sangat indirect diserang sama iblis ya, karena mungkin iblis itu tahu kali ya Tuhan kasih kuasa potensi apa gitu sama Padre Pio gitu ya. Jadi dia memang sangat bersih lingkungan banget lah gitu. Selain yang waktu itu bisa ini apa yang di 2 tempat sekaligus gitu. Dan dia hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Padre Pio. Dia pernah bilang gini, jadi bukan setan ya, kalau gue iblis ya. Iblis itu kayak anjing yang dirantai. Gue lupa kata-kata detailnya tuh, iblis itu kayak anjing yang dirantai gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lu sebenarnya, kecuali kalau lu ngedeket sama dia. Lu tau kayak yang ini gak, film Tom and Jerry tuh? Iya. Kan ada satu bulldog ya yang dirantai tuh. Terus dia ngukur kan, set gue di sini aja nih. Dia apa-apain gitu sama. Jadi karena kita ngedeket sama dia. Itu kayak tobat udah tobat aja udah. Ini jujur settingannya saya bukan orang yang berdosa nih harusnya nih. Sampai jumpa di next episode. Thank you. Boleh komen, boleh share. Tanya-tanya apa aja boleh, silakan, atau mau dibahas apa aja silakan. Boleh DM juga, ntar kita ceritain apa yang kalian parah aja. Jelek nih reputasi gue. Dadah. Parah deh. Gue emang framing. Parah. Biar lo kayaknya dukun banget nih, dukun. Parah. Yang dukun mah teman kita, di belakang. Yang bikin pagar gaib tuh teman kita. Gitulah dukun.